Mantap bro, power motor ini. Si BR1000 ini meskipun nggak ada riding mode, tapi bukaan gasnya kita masih bisa kontrol guys, karena dia nggak liar motornya. Bantingan shock sedikit keras ya, tapi ini bisa di adjust karena shock-shocknya semua full adjustable. Nah, cukup pakem, disnya ya Nasiki, kalipernya Brembo M4. Namanya motor sport itu udah pasti nunduk guys, cuman ini nunduknya yang paling nyaman. Overall sih motor enak, cakep, kondisinya perfecto ya, sesuai ciri khas IG Big Spec. Mantapnya lagi motor ini plat Surabaya guys, plat L, jarang mungkin plat L itu. Si BR1000 ini apalagi. Minusnya
Halo guys, kita ketemu lagi. Welcome back to YouTube channel IK Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik, sehat selalu, selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Jempol dulu. Guys, kita hari ini mau bahas satu konten motor sport 1000 cc buatan Jepang. Banyak orang yang bilang motor ini adalah motor yang paling nyaman, paling mudah dikendarai. Yuk kita lihat-lihat dulu. Ini adalah Honda CBR 1000 edisi 20 anniversary tahun 2012. Kilometernya masih jalan 6.300 dan pastinya ini adalah motor full paper, lengkap STNK, BPKB, faktur semua lengkap. Dia bukan soib ya, jadi dia masuknya utuh CBU. Yuk kita lihat-lihat dulu. Selling pointnya motor ini adalah motor ini kondisinya masih bagus bener, meskipun tahun 2012, kilometernya masih jalan 6.300. Catnya masih ori, no repaint. Aksesorisnya lumayan banyak. Kita lihat-lihat dulu. Pajaknya hidup bulan 7 2021. Ini plat full paper, plat L Surabaya guys. Jadi kalau kamu lagi cari motor sport 1000 cc yang easy to ride, handlingnya nggak terlalu capek, nyaman, gas, powernya smooth, nurut ya Honda CBR 1000 ini. Dan pastinya harganya nggak bikin kantong jebol. Harganya kita jual 310 juta guys. Dan masih bisa nego. Yuk kita lihat-lihat dulu spek aksesorisnya. Dia pakai exhaust M4 USA full system guys. Headernya by Yoshimura. Kita tuh headernya guys, Yoshimura ya. Ada cover radiator RNG. Kalipernya Brembo M4. Ada Fox Slider Motovation. Ini disknya model Wave ya. Yanashiki. Cover radiator by RNG. Kita lihat ke windshield by MRA. Jadi ciri khas windshield MRA itu ada ini guys, ada kayak listnya ini ya. Lever remnya by CRG, ProGuard Carbon by Latex. Ini Rizoma, RNG. Terus engine RNG engine guard RNG. Carbon Tourist. Ini Rizoma guys. Rear setnya by Latex. Tank pad. Tabung minyak remnya Rizoma. Ini joknya udah dibungkus ya. Spool arm. Axle slider. Jadi dia pelindung arm belakang nih. Ini Hugger karbon. Terus style tidy by RNG. Ini stop lampnya 3-in-1. Coba kita nyalain ya. Nah ini 3-in-1 guys. Rantainya Subagi. Terus gearnya by Driven. Bautnya ini juga Driven. Ada quick shifter by Anitori. Carbon Tourist. Lever koplingnya by CRG, dia lebih ringan guys. Headlampnya juga udah diganti LED guys. Lampunya bolamnya juga LED itu. Jadi terang tapi low watt. Juga nggak terlalu makan aki terlalu banyak. Speedonya nih, odonya masih jalan 6.400. Oke. Ini ada logo 20 anniversary. Jadi catnya masih ori semua. Ini barang bagus banget guys. Jadi meskipun tahun 2012, berarti udah berapa tahun? Tahun ke-9, kami kilometernya masih 6.300, masih orisinil cat.
Biasanya kalau yang CBR 1000 tahun gini kilometernya udah pasti di atas 10.000 ya. Ini masih dikit banget. Barang bagus, full paper lagi. Oke, jadi kita bahas dulu, belajar bareng spesifikasi teknisnya guys. Ini adalah edisi ulang tahun 20 tahun 2012. Jadi kalau 2012 dikurangi 20 tahun itu 1992 guys. Jadi awal-awalnya adalah Honda CBR 900RR, terus tahun 1992, terus naik ke di tahun 2000 CBR 929RR, terus 2003 CBR 954, terus CBR 1000RR 2004, terus sampai 2011 dia masih lampunya Rabbit ya. Terus 2012 ini dia berubah all new CBR 1000. Tampilan lampu depannya beda. Terus shock depan belakangnya beda. Velgnya palang 12 aluminium smoke. Terus di speedonya yang paling keren guys. Yang model Rabbit itu kan masih speedo analog ya. Kombinasi analog digital, kalau ini udah full digital semua. Nah ini cakep ya. Nah jadi di 2012 itu sampai yang model tahun 2015 yang terakhir CBR 1000 SP bentuknya masih seperti ini. Terus dia berubah 2016-2017 all new CBR 1000 sampai yang edisi terakhir CBR 1000 yang RRR. Kita bakal masuk tuh di Big Bike. Kamu tunggu aja. Oke, kurang lebihnya itu. Nah, sekarang kita mau bahas tadi histori ya. Kita mau bahas teknisnya. Ini displacementnya 4 silinder segaris double overhead camshaft. Pendinginnya air, jadi dia ada radiator. Displacementnya 999 cc. Kompresinya 12,3 banding 1. 4 stroke. Powernya 175,5 horsepower at RPM 12.000. Torsi 115 Nm di RPM 8.500. Kalau kita lihat powernya dia nggak sampai 190 HP, 195 HP, 200 HP. Yang tipe-tipe yang CBR tahun ini 2012 sampai yang 2015 itu powernya cuman 175 HP. Cuman motor ini menurut saya ya, motor enak banget. Dia nyaman, mudah dikendarai, posisi ergonomisnya juga bagus. Terus buat kontrolnya itu dia nurut banget buat manuver. Jadi motor ini motor enak, smooth. Jadi kalau kamu lagi mau naik kelas dari 600 ke 1000 cc yang nggak mau terlalu yang kaget banget ya, cari Honda guys. Motor ini enak banget. Bahkan beberapa kali saya lihat di track sirkuit motor-motor yang Honda ini yang merajai guys. Jadi belum tentu yang powernya lebih gede dia menang. Kadang-kadang power gede malah motor itu semakin susah dikendalikan. Jadi liar. Kalau ini powernya nggak gede-gede amat tapi mudah dikendalikan. Nah, jadi justru yang menang di sirkuit itu adalah yang kontrolnya paling bagus, bukan masalah power aja. Terus fuel sistemnya dia injeksi guys, dual state fuel injection. Gearboxnya 6 speed, koplingnya kopling basah, manual, pakai kabel. Terus kita ngelihat ke bagian suspensi dulu ya, suspensi. Ini kita lihat shock depannya. Ini USD-nya merek Showa. Ini diameternya lebih besar dari yang edisi sebelumnya guys. Ini 43 mm. Tipenya Showa Big Piston Fork. Terus dia bisa di-adjust untuk spring preload, rebound, kompresi, and damping. Kita lihat ke kalipernya udah diganti by Brembo, 4 piston M4. Bawaannya itu adalah Nissin guys. Terus disknya itu juga udah diganti
Yanashiki full floating 320 mm. Standarnya juga 320, cuman ini lebih pakem pastinya ya. Terus velgnya ini aluminium spoke ring 12 spoke. Habis itu sisi bannya ini sudah diganti Pirelli Super Corsa 120 70 ring 17. Jadi ban Super Corsa ini adalah ban soft compound, ban terbaik dari Pirelli. Dia siap track. Dia masih belum ABS guys. Oke, kita ngelihat ke belakang. Ini shock belakangnya ini juga tipe baru, Showa juga. Unit Prolink Balance Free Rear Shock. Dia bisa di-adjust spring preload, rebound, and compression. Ini shock tipe baru, beda sama yang CBR 1000 yang model Rabbit yang lama ya. Terus yang untuk velg belakangnya aluminium spoke ring 12, palang 12. Banyak standarnya itu 190 50 ring 17. Cuman ini sudah diganti Super Corsa yang lebar 200 guys. Jadi lebih lebar 1 cm. Disc belakangnya 220 mm single disc. Jadi kalipernya masih standar Nissin, satu piston, discnya 220 mm. Masih versi yang non ABS. Panjang motornya ini 2,077 meter. Terus wheelbase-nya 1410 mm atau 1,4 meter guys. Seat height-nya tinggi jok 820 mm. Nggak terlalu tinggi juga. Terus berat basahnya 200 kg. Kapasitas tangkinya 17,79 liter. Di tahun 2012 motor ini diciptakan ada 3 pilihan warna. Warna merah polos, hitam polos, sama warna pearl white, blue red stripingnya ya, warna ini. Yang menurut saya yang paling bagus, cakep adalah warna yang ini guys. Terus apa yang perlu di highlight dari CBR 1000 tahun 2012 itu, jadi yang beda ya dari CBR 1000 yang sebelumnya, satu desain fairing guys, layer fairing desain nih guys, desain fairingnya. Terus LCD-nya, terus desain velgnya palang 12, velg baru. Terus shock depannya lebih gede 43 mm upside down. Sama yang shock belakangnya unit Prolink rear suspension. Itu yang perlu di highlight. Terus ada lagi yang saya perlu kasih tahu. Jadi Honda itu CBR 1000 itu sudah ada built-in di sini guys. Nah ini guys, ini adalah steering damper nyambung di dalam sini. Jadi namanya HESD, Honda Electronic Steering Damper. Jadi dia terintegrasi dengan ECU ya. Jadi kalau motor ini semakin lajunya semakin kencang, otomatis ini stangnya semakin berat. Jadi kayak shocknya Olit yang ZX10 yang Mechatronic itu ya, fungsinya, cara kerjanya sama dengan ini. Cuman dia nggak kelihatan ya, dia di dalam sini. Jadi ini steering damper. Terus ada sistemnya, security-nya ada Honda Ignition Security System, immobilizer maksudnya guys. Jadi immobilizer itu di dalam kunci ini ada chipnya. Jadi kalau meskipun kamu bisa digandain, cuman kalau nggak ada chipnya ini nggak bisa nyala. Ini HSS. Ya, yang lampu merah-merah ini itu lampu immobilizer. Nah, sekarang kita mau nyoba fitur-fitur tombol-tombolnya. Ini lampu hazard. Jadi ada dua tipe guys. Honda yang kalau ada lampu hazard ini adalah versi Eropa, versi Jepang dia ada lampu hazard. Tapi kalau yang versi Amerika USA dia nggak ada lampu hazard, sama dia nggak ada tombol pass light. Jadi yang kalau saya bilang yang versi yang full option itu adalah versi Eurospec ya. Eurospec ada lampu hazard, lampu pass light.
Terus kalau yang versi Jepang ya, kadang-kadang dia itu, jadi kalau kamu beli jangan cari yang versi JDM, Japanese Domestic Market. Kadang-kadang yang versi JDM itu ada limiternya guys. Itu yang biasanya kalian nggak tahu. Limiter itu berarti ECU-nya dikunci, ECU-nya dikunci sampai top speed 180 km per jam, nggak bisa lebih. Jadi motor-motor mobil yang JDM itu ECU-nya dikunci sampai 180 km/h. Kalau yang versi Euro, versi USA, dia nggak ada kuncian ECU. Cuman kalau yang USA, dia nggak ada ini, hazard sama flashlight. Terus ini tombol sein, ini tombol lampu deket, lampu jauh, klakson, engine on off, starter. Oke. Nah ini guys, speedonya udah full digital ya. Udah cakep banget, layarnya displaynya gede, jelas banget. Tapi dia monokrom bukan warna. Di sini ada petunjuk RPM tachometernya sampai 15.000, kiri indikator, ada petunjuk untuk suhu motor, petunjuk kecepatan, jam. Ini yang atas ini tombol atas untuk setting yang mode yang atas, yang bawah ini mode bawah. Kita lihat bawah ini audionya 6400. Kita tekan itu dia menunjukkan put RPM. Terus yang di sini itu kita lihat ada trip A ya guys. Trip A 474,9. Ini trip B. Ini konsumsi bahan bakar actual berapa kilometer per liter. Average kilometer konsumsi bahan bakar rata-rata 13,7. Ya udah full system ya, kayak mobil lah. Terus di sini 34,5 ini adalah dari trip A di reset, itu dia udah pakai bensin 34,5 liter. Terus balik lagi trip A, trip B, and so on. Simple guys motor ini. Jadi dia nggak ada fitur riding mode, nggak ada fitur traction control, nggak ada launch control, semua masih manual semua. Cuman motor ini asik. Kadang-kadang yang manual itu juga enak-enak aja kok. Dia udah ada opsional quick shifter ya, by Anitori. Ini mas, sini. Jadi motor ini sebenarnya belum ada quick shifter, tapi udah ada aksesoris opsional Anitori quick shifter. Jadi nanti kita mau coba pas test ride. Oke, kita sekarang mau cek sound. Engine on. Knalpot M4 ini juga salah satu knalpot yang suaranya ngeblar banget guys. Jadi stasionernya dia nggak terlalu kenceng, tapi ketika ditarik auranya keluar. Ini M4, ini Amerika guys. Oke, kita mau test ride, jadi kamu stay tune. Yang barusan nonton jangan lupa di subscribe bro YouTube channel kita. Jika kalian merasa channel kita ini bagus, bermanfaat, kamu penggemar motor, jangan segan-segan guys, ditekan tombol subscribe-nya. Kamu juga bisa follow Instagram kita @iwanganimugi. Oke, stay tune. Kita mau test ride. Thank you.
Yo guys, waktunya ngetes CBR 1000 Anniversary 2012. Hari ini Rabu hari Jumat 29 Januari 2021, sudah mendekati akhir bulan. Motor ini beratnya 200 kilo, seat headnya 820 mm. Kaki saya dua, kiri kanan bisa napak, cuman sedikit jinjit. Posisi ride motor sport nunduk, tapi Honda ini meskipun nunduknya paling nyaman guys. Edisi 20 Anniversary 2012. Kita panasin dulu. Ini knalpotnya pakai M4 full system, leadernya pakai Yoshimura. Ini nggak ada ABS guys, semua masih manual semua. No traction control, no riding mode, semua masih manual semua. Ada aksesoris quick shifter Anitori. Nanti kita coba quick shifternya. Full paper, plat L, kilometer 6.400. Sambil nunggu motornya panas ya guys. Motor kondisi super cakep bro, masih original cat semua. Pajak bulan 7 2021. Oke, nggak usah lama-lama, kita mau jalan guys. Ada gear indikator. Suaranya knalpot M4 mantap ya, ngeblar. Powernya 175,6 horsepower guys, RPM 12.000. Torsinya 115 di RPM 8.500. Saya itu selalu senang dengan motor-motor Honda, karena motor Honda itu nurut, nyaman, terus gasnya itu smooth guys. Jadi Honda itu diciptakan untuk selalu mudah dikendarai. Meskipun nggak ada macam-macam fitur-fitur elektronik ya, tapi Honda itu enak. Jadi yang 2012 ini mulai ganti desain baru ya guys, mulai dari wajah, speedo, shock. Kalau dibanding sama yang Rapid tahun 2011. Motor ini sampai tahun 2015 sama. Habis itu tahun 2016 dia ganti yang all new CBR 1000. Jadi yang CBR 1000 SP itu shocknya all in, tapi kurang lebih 90% desainnya sama. Mesinnya ada beda sedikit, powernya lebih gede sedikit dibandingkan yang ini. Kita jual motor ini 310 juta guys, full paper. Gila, tiap hari sekarang Surabaya hujan bro. Jadi acara ngevlog tuh juga terganggu. Kalau nggak pagi udah hujan. Karena kita kegiatannya banyak di outdoor. Itu quick shifternya barusan kita coba guys, kayak Anitori. Terus satu lagi kelebihannya Honda itu mesinnya nggak panas guys, adem, sama kayak Kawasaki. Hari ini temanya sama-sama Honda guys. Tim saya juga pakai CBR 250, mantap. Ini ada electronic steering damper
Jadi kalau semakin kencang setirnya semakin berat. Lever rem sama kopling udah diganti by CRG. Tendangannya itu, jambakannya itu semut, jadi pede kita bawanya. Banyak udah diganti Super Corsa guys. Kaliper depannya Brembo M4. Giginya selip tadi guys. Jadi Anitori quick shifter itu baru jalan di RPM 4000 ke atas guys. Remnya cukup pakem, disnya Yamashiki, kalipernya Brembo M4. Semoga sepi ya, kita coba performanya. Wah, garang guys powernya.
84 bro. Adem motor ini, nggak ada kerasa panasnya. Si BR1000 ini meskipun nggak ada riding mode, tapi bukaan gasnya kita masih bisa kontrol guys, karena dia nggak liar motornya. Kalau Yamaha R1 tahun 2012 liar banget, harus butuh power mode. Kalau kayak gitu gampang wheelie. Bantingan shocknya sedikit keras ya, tapi ini bisa di adjust karena shock-shocknya semua full adjustable. Kalau stabilnya stabil guys. Motornya ringan, pendek, panjangnya cuma 2 meteran, jadi buat slip manuver enak. Diganti header ini guys, putaran tengah ke atasnya semakin nendang, semakin ngisi. pengeremannya kamu harus belajar, jangan sampai terlalu nekan sampai mentok, karena ban akan kunci guys. Jadi secukupnya aja. Terus bobot pengereman 60% di rem depan, belakang itu cuma buat ngimbangi doang, buat bantu lah ya. Jadi jangan yang belakang 60%, motornya banyak kunci guys, slip. Ini saya coba lurus terus putar balik di Baratajaya, putar balik. Kalau saya sih kurang suka sama Rizoma yang model gini guys. Rizoma yang model gini nih yang lama ini ya, bikin pegangan tangan gampang pegel. Enak yang Rizoma model look itu loh. Jalik-jalik penca motor ini, banyak lengket banget Super Corsa.
23 paling mentok guys. Soalnya 1000 cc itu di RPM rendah itu dia udah keluar peak torsi guys. Jadi apa namanya, nggak bisa sampai pakai gigi 45, nggak bisa. Kita langsung belok kiri aja. Hari ini Surabaya berangin banget guys, anginnya windy banget. Oke, jadi kita review kesimpulan motor CBR 1000 ya, sisi plus sisi minusnya. Kita mau ngomong dulu apa minusnya ya, minusnya dia belum ABS, dia belum ada fitur-fitur elektronik, jadi bener-bener belum ada fitur-fitur elektronik kayak traction control, riding mode. Quick shifternya itu juga apa namanya, saya bilang Anitoly ini kurang enak, enakan Translogic atau Hiltech ya. Terus apa lagi ya minusnya ya, cuman itu aja sih. Kalau plusnya, motor ini nyaman, tenaganya smooth, mudah dikendarai, easy to ride, nggak panas. Jauh lebih panas motor-motor Yamaha. Kalau sama Kawasaki kurang lebih so-so ya, 11-12 lah panasnya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal guys, full paper kita jual 310 juta. Jadi kalau kamu mau naik kelas dari 600 ke 1000, cari yang mudah dikendarai ya, cari Honda guys. Oh, terus ada lagi satu minusnya. Kalau Honda itu tangkinya nih selalu kondom guys. Jadi ini plastik ya, bawahnya baru tangki besi, dia dikondom gitu loh. Kalau yang Yamaha segala macam kan tangkinya udah besi, ini masih kondom. CBR 1000 yang 2012 sampai yang 15 ini. Kayaknya juga yang baru-baru juga sama, masih kondom semua guys. Jadi kalau cari sport 1000 cc yang paling nyaman ya, saya jawab Honda is the best. Powernya nggak segede kompetitor. Ini cuman 175,6 HP. Cuman motor ini paling mudah dikendarai, juga paling sport. Kalau dibanding yang 1000 cc yang lainnya, dia paling nyaman ya. Jadi namanya motorsport itu udah pasti nunduk guys, cuman ini nunduknya yang paling nyaman. Gitu review saya guys. Overall sih motor enak, cakep, kondisinya perfecto ya, sesuai ciri khas IG Big Spec. Dan mantapnya lagi motor ini plat Surabaya guys, plat L, jarang mungkin plat L itu. CBR 1000 ini apalagi. Dan ini CBU ya, motor ini CBU, ada apa namanya, bukan soib, jadi masuknya utuh. Diimport oleh importir umum. ATPM belum masukin yang tahun 2012 ini guys, dia mulai jualan itu tahun 2015-16 ya, yang CBR 1000 SP itu. Gitu guys, review saya.
Jadi semoga bisa menambah wawasan kita semua. Saya suka dengan karakter suara M4 ini guys, sangat-sangat bertenaga. Oke guys, saya izin pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bocoran kita ke depan mau ngevlog MV Agusta Dragster RR R BMW 18. Jadi kamu jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Pokoknya kalau kamu hobi otomotif pasti berguna YouTube channel kita guys. Kalau kamu nggak subscribe, kamu rugi, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses dari saya. Izin pamit dulu. Bye bye bro.